itu patut kita syukuri karena pemberiannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena di dalam surah ayat Al-Quran mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya barang siapa yang mensyukuri atas nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, maka akan kutambah nikmat itu lebih besar atau lebih banyak lagi. Dan barang siapa yang ingkar akan nikmatku, tunggulah azabku amatlah pedih. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Nikmat yang paling kita syukuri pertama adalah nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat tempat. Terutama kita masih diberikan umur yang panjang dengan udara yang segar. Seandainya udara ini berhenti untuk kita hirup untuk sejenak saja, maka matilah kita. Dan nikmat yang paling kedua adalah nikmat iman Islam, itu yang tak terhingga. Selawat dan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kearifan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan senantiasa kita memanjatkan bersalawat kepadanya, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat baik dunia apatah lagi di yaumil mahsyar kelak. Yang saya hormati Bapak atau Ibu pengawas TK PAUD Sel Kecamatan Balai Jaya, Bu Siti Fatimah, Hajah Siti Fatimah, Bu Teresia, yang kebetulan beliau mengundang saya dan mengajak saya menyampaikan ya udah yang berada di lingkungan TK PAUD. Dan yang saya hormati Ketua IGTK Bu Rini, dan yang saya hormati Ibu tuan rumah asuhan bunda, saya belum hafal nama Ibu Yusni. Ibu Kades sana ya, adiknya. Dan Ketua Hipomdi ada juga ada. Nggak datang ya. Tapi pengurusnya hadir ya. Dan yang saya hormati bunda-bunda sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih karena memang penting saya merasa hadir di sini karena ada beberapa agenda yang ingin saya sampaikan. Ini terkait dengan hasil kunjungan saya dari sekolah-sekolah ibu. Ada yang sempat saya kunjungi pada umumnya dan ada yang tidak sempat. Antara lain seperti di Rupiah 1 sampai sekarang belum saya sempat-sempatkan. Ya. Kalau Rupiah 2 sudah sampai itu. Sudah Pak, alhamdulillah sudah. Di mana lagi ya? Mungkin di Balam juga ada yang belum saya apa. Adalah beberapa tempat yang tak sempat saya kunjungi. Namun demikian pada umumnya saya melihat bahwa di dalam keluhan yang disampaikan, terutama di dalam angket ataupun daftar itu umumnya mengatakan bahwa kami sekarang ini perlu kunjungan dari bibu pengawas. Itu nomor satu. Benar. Berarti kan kunjungan pengawas ini sangat diperlukan. Apa betul tidak ya? Betul. Sangat betul sekali. Ya. Lalu saya akan menjawab apa adanya. Memang kebutuhan kita saat ini akan pengawas sangat penting. Hanya saja
kemampuan pengawas sekarang terbatas, sangat terbatas sekali. Apa sebabnya? Karena pengawas kita hanya tinggal kalau tingkat PAUD itu 2 orang ditambah dengan pengawas SD PAUD TK ya, ada. Hanya saja kita ini sudah terbagi terpecah menjadi 3 kecamatan. 3 kecamatan, maka mereka membagi tugas itu menjadi lebih banyak dan lebih luas. Jadi jangkauannya cukup luas. Ya. Jadi kita harap maklum. Nah, pada kesempatan ini perlulah saya menyampaikannya kepada ibu-ibu pengawas bahwa memang ada pernyataan demikian. Kasih ya. Namun di samping itu, Kan dia itu. dari penilaian saya sendiri terhadap hasil kunjungan kita ke lembaga PAUD dan TK, ada beberapa keprihatinan saya yang sangat mendalam. Keprihatinan saya pertama, ya, saya tuangkan di dalam surat ini. Ingin saya tunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan TK dan PAUD. Tidak semua TK PAUD yang saya kirim, karena tidak semua TK PAUD itu bermasalah dalam hal penilaian saya. Misalnya ibu dua ini jelas tidak ada. Saya tunjukkan kepada estate manager kebun. Ini protes ya. Ini supaya kita ketahui bahwa pertama sekali hampir semua lembaga TK PAUD di lingkungan kebun, terutama di kebun sebelah ini. Kebun apa itu, Pak? Rumbia 2. Rumbia 2, Balam. Sungai 2, ya kan? Iya, Pak. Sungai 2. Umumnya hampir sekolahnya menumpang Benar. atau meminjam, sedangkan berdirinya sudah jauh tahun 2000 sudah berdiri, 2005 sudah berdiri, ya baru dapat operasionalnya 2012. Sampai sekarang statusnya menumpang, masih meminjam gedung Karyawan, Pak. karyawan. Gedung tempat pertemuan karyawan. Balai karyawan. Banyak yang kita tahu. Saya sangat prihatin kok menumpang terus. Artinya masa bertahun-tahun kok kondisinya kayak gitu terus. Gitu kan. Sehingga apa yang terjadi, bahwa efektivitas daripada kegiatan guru tak begitu maksimal. Kalaulah kita mencontoh ini Atuan Bunda, Buana dan segala macamnya, itu TK yang lain di luar yang saya tunjukkan ini. Dia sudah punya gedung sendiri dan bisa melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan keinginan sendiri. Mau dicat hitam, mau dicat merah, mau dicat biru, terserah. Ya kan? Bebas. Tetapi kalau sifatnya meminjam gimana? Mau dicat salah, tak dicat salah, mau dibenahi susah, nanti dibenahi susah, apa kita boleh yang salah. Kan serba salah jadinya. Pak. Ini keluhan saya pertama. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu yang ada apa namanya terkait dengan apa, tolong disampaikan kepada manajer kebun dengan ketua yayasan. Saya tidak menyalahkan dari pihak guru-guru kita, tidak, karena itu
bukan persoalan kita. Kalau soal tempat dan gedung itu bukan persoalan kita. Kita kan hanya mengajar, betul? Benar. Kita hanya mengajar. Kalau soal gedung itu kan urusan yang berkepentingan. Misalnya Pak Mulu, apalagi ini cek manajer dan ketua yayasan itu yang punya kepentingan terhadap itu. Tuh. Mengapa saya temukan ini? Karena saya melihat bahwa ada ketimpangan atau tidak adil perlakuan orang tersebut. Mengapa saya katakan? Coba tengok SD, tengok SMP, tengok SMA. Kayak apa? Adil saja tingkat nasional, betul? Kayak apa betul? Mereka tidak salah dalam kalimat. Kalau sekolah diperhatikan itu. Lalu PAUD dengan TK ini bukan bagian dari pendidikan. Nah, pertanyaan gitu. Maka saya merasa miris terhadap hal ini. Kok TK PAUD dibiarkan saja menumpang terus tanpa diurus? Ya kan? Gurunya tak diperhatikan begitu begini dari kesejahteraan itu ada kesejahteraan yang biasa-biasa saja. Ya oke lah itu kan dah karyawan. Oke saya tidak menggunakan itu. Tapi masalah gedung dan masalah tempat itu harus diperhatikan. Sehingga setidak-tidaknya setara dengan sekolah SD, SMP, dan SMA. Setara. Orang itu diberikan gedung yang bagus, artinya disediakan gedung dan dibantu bagaimana supaya mereka menang lomba. Begitu juga di tingkat TK PAUD. Mau saya kok jauh kali ketimpangannya, betul kan Bu ya? Betul. Jauh kali. Inilah yang saya dobrak dengan surat ini. Kalau surat ini nanti ditolak, saya pun tidak marah. Tapi hasrat saya tidak terkait. Ini menegur. Yang kedua, hanya ada 3 poin. 1, 2. Yang kedua di surat ini, ya, bermaksud adalah mengkritisi bahwa banyak di antara lembaga-lembaga PAUD ini, terutama di kebun, itu dikepalai oleh satu orang kepala sekolah. Betul lah? Benar. Iya. Benar Pak. Pak Rizal ini 5 sekolah di bawah binaan. Kelengar. 5? 5 Pak. 5. Di Bali itu juga 5 pondok. kebun di luar di mana itu di Sungai Balang banyak. Kita harus Itu. menjadi perhatian kita. Kok sampai 5? Jadi efektivitas sebagai kepala sekolah itu tak ada lagi sebagai pelajar. Maka sebagai pengawas. Nah, salah kayak tidak. Yang sama sistem dari kepentingan ini. Kok begitu? Mau saya ya paling tidak solusinya janganlah dari 2002 dulu sampai sekarang ada berubah itu terus. Ada yang berubah, umpamanya oke saatnya dulu untuk sementara kita kepala sekolahnya tolong Pak Igal awasi ini 1, 2, 3, 4 ya sekolah kamu kepala sekolah. Enggak benar, tapi dari awal-awalnya. Jadi kalau sebaiknya yang akan terjadi adalah sekarang itu paling tidaknya adalah bertambah kepala sekolah. Misalnya dari 1 orang menjadi 2, dari 2 menjadi 3, kan gitu. Akhirnya idealnya 1 sekolah, 1 kepala sekolah. Idealnya.
Karena saya melihat bahwa efektivitas dari kepala sekolah yang sebagai manajer di sekolah itu tidak akan berfungsi. Fungsinya berubah menjadi seorang pengawas, pengontrol. Tidak bisa. Artinya sebagai mandor, mana bisa? Ya, bentar sana, bentar sini, hari ini sana, hari ini sini, kan nggak enak ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Harapan saya supaya dengan adanya kita menyampaikan ini nanti oleh pihak-pihak perusahaan sudah berusaha dia memulihkan keadaan. Kalian mau, kalau tidak ya. Penting kita sudah menyuarakan. Dan yang ketiga, masih kita temukan masalah TPA atau tempat penitipan anak itu lepas dari pengawasan PAUD. Artinya di kebun masih diasuh oleh babu. Betul? Betul ya? Di kebun. Lain TPA melati putih ya kan sudah sendiri. Maka kayak di sini TPA-nya kan sudah di bawah TK, mantap diatur oleh guru SPD sarjana guru. Ini diatur oleh babu. Artinya kalau diatur babu hanya diberi makan minum, itu saja makan minum, tidur, itu aja. Orang babu diatur. Namun nuansa pendidikannya tidak ada, ya kan? Sedangkan di dalam peraturan Permendikbud yang tentang undang-undang pendidikan tahun 2023, 20 2003 itu mengisyaratkan bahwa PAUD itu dimulai dari 0 tahun sampai usia sekolah 6 tahun. Itu PAUD. Ya kan? Jadi dengan demikian bahwa kita tidak setuju kalau anak TPA yang umur 2 tahun, 3 tahun ya diletak pada tempat penitipan anak yang diurus babu itu sedapatnya ke depan janganlah lepas dari pengawasan pendidikan. Caranya mungkin biarpun jauh dari lembaga TK misalnya TPA-nya bisa, tapi setidak-tidaknya harus ada guru kita yang berangkat ke sana yang menjadi tanggung jawabnya mengurusnya. Artinya memberikan mata pendidikannya, artinya ada perwakilan yang masuk ke sana. Itu ya banyak TPA yang kita temukan wujudnya itu ya. Kalau kampung jarang ada TPA ya. Inilah yang ingin saya sampaikan nanti ke pihak manajer kebun dimanapun berada. Pembinaan yang pasti sebagai penutup saya berharap bahwa kita sebagai bunda-bunda di tingkat PAUD TK ini, ayo jangan lemah semangat, kita harus optimis dengan kerja kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, ayo kita jawab bersama, kita atasi bersama, dan kita tetap maju. Ya, karena kita yakin kalau kita berharap hasil kerja kita itu untuk menjadi kita orang kaya, jauh api dan bangga. Betul? Betul. Betul ya? Betul Pak, betul. Kalaulah kita berharap
dengan hasil kerja kita untuk menjadi kaya, saya ulang lagi, jauh api dari azab. Artinya sepertinya itulah. Tetapi kalau niat kita adalah untuk mengabdi sebagai bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu niscaya kebahagiaan kita akan dicatat sebagai amal jariah. Baik lagi kita di dunia ini, lebih-lebih nanti mudah-mudahan kita mendapat amal jariahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di yaumil mahsyar kita akan menikmati hasil kerja kita, hasil keringat kita. Amin. Karena memang Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya ada 3 yang tidak putus amal kita di dunia ini setelah kita meninggal. Pertama, salah satu adalah inilah dia, ilmu yang bermanfaat. Jadi ada yang kita punya ilmu, kita manfaatkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang lain, sehingga ilmu itu berkembang terus. Dari berkembang satu berkembang yang lain, itulah pahala yang akan kita beri. Jadi tidak percuma dan tidak sia-sia kerja kita. Saya memang salut dengan ibu-ibunya, karena itu tadi, kalau tidak dengan ikhlas karena Allah, ya kerjaan ini memang berat, ya. Tetapi ini adalah bagian daripada tuntutan hidup kita, bagian dari profesi kita, maka jalankanlah dengan ikhlas. Saya rasa cukup demikian sambutan dari saya. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang kayak ini selalu kita laksanakan sebagai evaluasi bagi kita untuk ke depan lebih baik. Apalagi nanti oleh pengabalan kita pasti memberikan pembinaan-pembinaan di mana di sana sini perlu kita benahi, perlu kita perbaiki, terutama tentang administrasi dan juga tentang pelaksanaan pembelajaran itu, ya. Saya rasa cukup demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin hari ini saya tidak bisa menikmati ini karena saya coba hari ini, hari Senin dan Kamis besok puasa saya. Jadi melatih sebelum masuk bulan Ramadan, latih dulu 2 hari. Kita sampai di dalam saya mudah-mudahan sampai. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik, mudah-mudahan. Tapi baiklah, saya akhiri saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Korwil Balai Jaya yang telah menyampaikan kata sambutannya. Ya, ini merupakan gebrakan. Terima kasih sebelumnya saya mewakili pihak kebun. Gebrakan di awal tahun 2022. Kehadiran kunjungan Bapak Korwil membawa angin segar buat kami yang di kebun. Kami yang benar, lebih kurang sudah 20 tahun atau mungkin 10 tahun sudah ada sekolah tapi belum ada gedungnya. Itu benar sekali. Dan baru kali ini Pak Korwil turun ke kebun kami yang sebelumnya mungkin masih zaman UPTD belum ada sama sekali. Beri aplaus untuk Pak Korwil kita dong. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Korwil. Semoga dengan nanti diberikan surat edaran bisa membuktikan gebrakan yang selama ini memang kami butuhkan adalah gedung. Kami sering studi banding, diantaranya ketika asuhan bunda ini sudah berapa kali memang kami sudah kemari. Kami sampaikan, kami ingin perbaikan. Ya begitulah, 4 tahun ganti manajer, ya mungkin sudah lupa. Kami sampaikan kembali,
4 tahun ganti manajer, ganti KTU, 2 tahun mungkin ganti, yang sudah lewat juga. Semoga ini gebrakan awal tahun ini menjelang bulan Ramadan bisa diaminkan ya semuanya ya, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada acara berikutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas kepada Bunda Siti Fatimah. Kami berikan waktu dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Buah nangka sedang dimakan, warnanya pula merah berkah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah. Amin. Asam rasa buah cermai, lebih asam rasanya juga. Acara pembukaan segera dimulai dengan salam sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, di mana pagi menjelang siang kita masih mendapatkan nasihat, nikmat langkah dan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Senantiasa kita hari ini dapat bertatap muka di TK Asuhan Bunda, Kecamatan Balai Jaya. Kemudian salat dan salam tahiyat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, yang telah menunjukkan kita dari alat kebodohan menuju adan yang canggih pada saat ini. Ibu-ibu dan bapak yang menghormati, yang pertama yaitu Bapak Korwil Kecamatan Balai Jaya yang kami hormati, dan juga kepada Ibunda Ibu Teresia sebagai pengawas ya, kami muliakan, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kepala TK, kepala PAUD ya, yang kami sayangi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada TK Asuhan Bunda yang kiranya sudah siap sedia menerima kami pada hari ini. Kedatangan kami bertiga, saya berempat sama Pak Buyung ini, ya. Ini kawan Pak Nairul. Kami datang di sini, kiranya kami mengucapkan terima kasih yang sudah bersusah payah menerima kami, menyediakan tempat, ya, tempat duduk kami. Kemudian merupakan ini ada rezeki dari Allah, makanan dan minuman yang sudah sampai di hadapan kami, dan juga kami mungkin ibu-ibu sudah merasakan makanan ini. Kemudian juga dengan ini, kenapa kami datang ke sini? Mungkin ibu rindu, kami pun lebih rindu. Ya, selama COVID membatasi kita, hari ini alhamdulillah kita dapat bersua dan berjumpa ya bersama ibu ya. Lebih kurang 2 tahun lebih ya. COVID ini sayangnya sama kita, sayangnya sama kita. Ya. Tetapi jauh jaraknya kita ya antara ibu dengan bapak pesertanya kami yang ada di sini. Tadi banyak keluhan-keluhan ya bahwa bapak dan ibu itu kan rindu sama kami. Makanya pengawas selama yang tak ada datang karena kita siap. Ya kami juga merasakan. Karena kalau kami pergi nanti dia juga susah ya bu ya. Ini. Tapi alhamdulillah ini sekarang kan sudah mulai tegak ini namanya penyakit COVID ini kan. Ini yang datang kan mama COVID lagi ya kan. Nah, kalau mama COVID ini kan agak lemah-lemah ya. Dia kan udah tua. Dua ya betul. Jadi kita mulai merangkak kembali dan mulai memberanikan diri dengan membatasi 3 katanya tadi ya. Pakai masker, jarak, dan cuci tangan. Ini senantiasa ibu selalu melampiaskan menyampaikan kepada anak ibu, ini jangan lupa bu. Nah inilah syarat utama pertemuan kita antara guru dengan murid, kemudian silaturahmi dengan wali murid dulu ya. Nah ini kita harus menjaga ibu, walaupun ini namanya penyakit apa ini, Omikron ini nggak nampak ini. Nah dia senantiasa menjelma pada kita, ini harus kita jaga. Ya mudah-mudahan kita bisa tatap muka di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan lepas lebaran, alhamdulillah bisa tidak pakai masker lagi. Amin. Karena kalau pakai masker ini udah nambah biaya. Iya bu. Nah, tak pakai masker
Ya, nah, kita pergi sekolah tak pakai masker nanti orang tua menyapa kita. Nah, ini. Jadi kita harus jangan sampai lepas dulu masker ini walaupun kita letak di leher ini ya, untuk keselamatan kita juga di jalan. Nah, jadi tadi banyak ya keluhan itu yang sampai, maka kami nanti lepas lebaran pada hari ini kami udah bercerita sama Ibu Teresia. Ya, kami sudah lama tak pergi sekolah di mana, ya kan? Tapi kalau saya di sana sering juga saya mata guru di mana, ya kan? Ya keadaan sekolah, atau juga mungkin Ibu Teresia juga demikian. Cuma pelaksanaan sekolah itu memang agak dari kami atur jarak kami, ya kan ya? Tetapi antara ibu tetap juga mengingat kami, ya. Setelah pemetaan mutu kemarin ya Bu ya. Nah, setelah pemetaan mutu itulah baru kita agak viral sedikit, ya. Nah, sebentar ibu dipanggil, sebentar ibu dibuat ini. Bagaimana? Nah, inilah hari ini kami datang ini adalah melihat perkembangannya bagaimana. Perkembangan mutu pendidikan yang sudah kami jalankan berdua di antara 3 kecamatan. Ya, untuk perkembangan mutu nanti kami serahkan kepada Ibu Teresia nyampainya ya. Nah ini, jadi waktu itu dicari-cari kita, alhamdulillah udah sampai. Dan bagaimana pelaksanaannya nanti akan disampaikan oleh Ibu Teresia. Kemudian tadi Pak Khairul juga menyampaikan, ya Bu ya, ini sekolah yang masih menumpang ini, saya rasa ini sekolah yayasan perkebunan ya Bu ya. Nah, iya, Bu. perkebunan. Jadi kalau perkebunan ini memang wajar orang kebun itu yang membuat. Nah, yang membuat jangan nengok mana sekolahnya layak apa tidak. Begitu panjangnya waktu dari 2015 sampai 2022 menumpang terus, ya kan? Nah, itu anak juga kita itu ya. Apalagi kita yang mengajar anak di situ. Terus semangat di panjangnya masa pinjaman itu. Nah, kata Pak Heru tadi mau dicat salah, ya kan? Ada dapat duit bos mungkin salah juga benar kan? Sekarang saya tanya, kalau itu sekolah yayasan, duit bos itu kepala sekolah yang megang atau yayasan yang megang? Masing-masing Bu. Masing-masing. Masing-masing itu maksudnya kepala sekolah? Kalau kami tergantung setempat Bu. Terus setempat. Jadi tidak semua Ibu ya. Nah, jadi saya rasa kalau kepala sekolah yang mengelola uang itu kan bisa juga dibina-bina ya kan. Nah, diperbaiki sedikit demi sedikit. Dan pula tak nampak wajah ya. Nah, nanti Ibu juga yang rugi. Kalau dipakai duitnya ya pasti keluarnya dari belakang Ibu ya. Masuknya depan, keluar di belakang nggak ada arti. Lebih baik sedikit sebanyaknya kita harus nampak dan juga buktinya kita menerima uang bos itu. Nah, jadi kalau yayasan yang menerima yayasan perkebunan yang megang, nah itulah yang cerita lah Bu, nah dapat saya sampaikan. Karena itu mereka lah yang punya ya kan. Bagaimana dia dengan anak buahnya, dengan guru dan kepala sekolah itu dia mengatur. Nah ini dia mengatur dan Ibu gimana pula cara Ibu sama mereka, ya kan? Ibu yang bekerja, yang duitnya dia yang dapat, walaupun mereka yang punya yayasan kan. Nah, ini gimana caranya itu antara kepala sekolah dengan yayasan perkebunan ya Bu ya, itu bisa Ibu. Gimana Ibu harus kena sedikit bagaimana caranya? Kita yang bekerja, kemana-mana kita yang urusan, ya kan? Apalagi saat-saat uang mau keluar kita sibuk, ya kan? Tanda tangan yang boleh untuk keluaran kita banyak. Jadi hal ini perlu kita sampaikan kepada yayasan perkebunan ya Bu ya. Nah ini jangan Ibu sembunyikan, nanti Ibu ketekoran. Kemudian juga, itu masalah sekolah. Jadi nanti lepas lebaran, ini kami dari Berlaku alhamdulillah kita sudah bertatap muka pada hari ini. Lepas lebaran nanti kami akan ngatur bahwa sekolah saya sudah saya sampaikan di WA, sekolah binaan saya sendiri sebanyak 33 sekolah. Nanti Ibu bisa simak situ, Ibu baca. Nah, yang kena sama saya apa pengawasnya, saya minta kirimkan sama Ibu visi dan misi sekolah. Ya, kirim nanti balik ke rumah, kirimlah visi dan misi sekolah untuk kami. Ya, kalau Ibu Teresia kirim sama Ibu Teresia, sekolah Ibu kirimkan sama Ibu. Karena kami juga membuat ini program tahunan sama kita Bu. Nah, jadi kami butuh visi dan misi sekolah. Kemudian masalah visi dan misi. Kemudian masalah pemetaan mutu tadi, saya rasa itu tak lepas ya, itu masalah kurikulum. Kalau lah untuk panjang nanti Ibu Teresia nyampai,
Kalau sudah ikut pemetaan ini, alhamdulillah biasanya sekolah sudah lancar ya. Bagaimana? Karena ada panduannya sudah. Karena di pemetaan ibu ini tidak lepas dari 8 standar. Jadi kalaupun ibu mau ikut akreditasi sekolah, tidak lepas dari itu. Pelajarilah itu sampai masak, Bu, sampai ibu pintar. Karena nanti ibu juga dites, ditanya satu persatu. Standar 1 apa namanya Bunda? Ini Bu, kata asesor. Apa-apa isinya Bu? Ibu dah hafal. Jangan ibu perang itu barang itu. Jangan disimpan dalam lemari. Bu tutup rapat-rapat. Kalau kami mau datang baru dibuka, cari kuncinya tanda kemana. Ya Bu ya. Ini selalu buku tamu juga gitu. Kalau udah datang pengawasnya atau Pak Kairul baru mana lah buku tamu. Ini tempat buku tamu dengan kurikulum pemberangkat pembelajaran ibu harus tahu kemana letaknya. Dan di dalam otak kita ibu ya, ada sini dah tahu itu di mana. Kalau orangnya nanya bagian batu, ada tahu lah situ cari kalian, ada tahu di otaknya kasih jawaban. Nah begitu ya, jangan nyasar ya. Kalau ada nyasar nanti ibu timbul keringat dingin. Jadi pelajarilah 8 standar itu dan isi-isinya apa-apa saja. Mulai dari sekarang sampai terusnya. Selagi ibu jadi pendidik, pelajarilah yang 8 standar itu. Jangan lari dari situ. Karena 8 standar itu adalah alat yang harus kita sampai ke tujuan daripada mendidik anak. Ibarat kita bekerja di kebun sawit, kalau kita mau memanen ada angkor, ada egrek, ada apa lagi? Nah, Gancu. ada gancu. Nah, kemudian yang ianya ada kemauan. Jadi sama juga Bu, ibu mengajar ada kemauan. Ya, ada kemauan. Kalau lagi tinjau dari guru kepala sekolah dari PAUD dan TKM, kalau ditinjau juga saya memata-mata semangat ibu ya. Ibu saya harus bangga mengangkat derajat ibu. Kalau pikir-pikir kenapa dia cerita ibu? Iya kan? Berapa dia cerita? Mengajar sampai jam 12, anak pulang jam 11, ibunya bikin anak peraga sampai jam 12. Guru siapa sampai jam 4, apa yang anak peraga? Gaji mereka besar. Kita mendidik dari A sampai B itu anak yang tak usah tahu apa-apa. Kertas kosong ini Bu, yang kita ajarkan. Aku untuk orang yang punya sekolah tinggi daripada kita, tetapi amal ibadahnya tetap berbeda Bu, tak sama. Pasti tidak sama. Karena ibu tidak sampai deh 8 tahun. Nah, ini guru lah kita ingin mengajar yang baik Bu. Kalau ibu ajar yang baik, baik hasilnya. Kalau ibu ajar yang buruk, buruk hasilnya. Ini kesempatan ibu. Guru ini untuk mengajar anak ibu lebih baik lagi. Ini, karena anak yang seusia gini, anak ini nurut, manut kata orang Jawa. Apa yang diajarkan pasti cepat dapat. Nah, jangan disia-siakan masa emas ini. Rugi nanti ibu. Kemudian saya pesankan ibu sebagai guru, kepala sekolah, yang sebagai guru mendidik anak, didiklah anak dengan baik. Anak itu dididik dengan lembut, dengan bahasa lembut, dengan muka yang cerah dan manis, dengan tangan yang lembut, dengan langkah yang indah. Anak tak perlu ditakut-takuti. Bukan kita polwan dan kita bukan polisi, sehingga anak takut dan jatuh lari mereka. Jangan ibu ya, didiklah anak itu dengan baik. Ini, kalau anak yang salah didiklah dengan baik, disapa dengan baik. Jangan sampai anak membawa air mata pulang ke rumah mengadu sama orang tuanya Bu. Kita nggak dapat alasan. Anak-anak itu orangnya jujur. Jangan ibu minta nanti ibu benar dengan orang tuanya, nggak dapat ibu. Mereka jujur. Nah, tetap orang tua menyalahkan kita. Jadi gimana? Kasihlah belayan yang lembut, ngomong yang lembut pada anak. Dan doakan anak itu menjadi orang yang pintar. Di mana doa ibu setiap hari anak yang bersalaman sampai sama ibu dan sampai anak itu pulang sama ibu, doakan anak itu jadi anak yang pintar, jadi anak yang soleh dan solehah, jadi anak yang menerima ilmu yang diberikan dari pagi sampai siang, jadi membawa berkah ilmu itu sampai anak itu menjadi anak yang dewasa nantinya dan akan terkenang dengan jasa-jasa bunda-bunda yang mengajar di sekolah kita masing-masing. Ya Bu ya, nah, ini
Jadi perlu, karena guru di PAUD dan TK ini banyak apanya, aneka ragam macamnya Bu ya. Nah, yang paling mulus adalah ini tadi jiwa lembut ibu itu, kolbu yang lembut mengajari anak itu tampak sekali pada muka ibu-ibu itu. Nah, menjadi orang tua yang lembut mengajar anak-anak. Ya Bu. Nah ini, jadi saya teruskan lagi untuk masa kerja kami nanti lepas Lebaran kami akan atur. Makanya tadi saya buat di absen, tolong Bu Rini bikin itu sampailah nomor HP dan alamat sekolahnya. Nanti kami akan datang berjalan dengan Ibu Teresia, mungkin dua-dua sekolah yang paling dekat dan kunjungi. Ya Bu. Jadi untuk hari ini kita kumpul semua perkenalan kembali. Mungkin ada yang sekolah lama yang belum punya pengawas sama sekali, mungkin hari ini kita bertemu. Ya udah masuk di sini, nanti tinggal Ibu mencari kami saja. Jadi untuk pertemuan berikutnya seperti itu. Kalau ada 5 sekolah yang dekat, satukan dengan sekolah Ibu Teresia dengan saya. Ya Bu, nanti kami bel saja ke sekolahnya dan jemput kami di mana kami. Karena di sekolah kebun itu kami tak paham-paham Bu. Kami harus berjalan berdua nampaknya ini Bu. Kalau ban kempes, satu yang bawa, satu yang dorong. Kan gitu. Itu. Jadi kami harus bekerja berdua ini. Supaya berjalan nanti kami. Mungkin Ibu mengharapkan demikian Ibu ya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kemudian visi dan misi tadi Bu ya. Ini sekaligus saya sampaikan nanti untuk pulang. Kami dengan Ibu Teresia cari sekolah masing-masing untuk berfoto. Kita berfoto di kepala sekolahnya Ibu ya. Siapa pengawas saya, cari saya. Kita berfoto di lingkungan dekat-dekatnya saja. Sebagai bukti kami berkunjung di sekolah Ibu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang mudah-mudahan ini membawa berkah ya Bu dalam pertemuan kita ini. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Teresia. Lebih dan kurang saya mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda pengawas, Bunda Siti Fatimah. Ya, harapan kami setelah Lebaran bisa berkunjung ke sekolah kami. Amin ya rabbal alamin. Karena Mama si Corona sudah mulai melemah ya. Ya, itulah harapan kita semuanya. Baiklah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Mars IGTK. Ya, buka WA masing-masing untuk teksnya jika yang belum hafal. Nah, ini akan dipimpin oleh Bunda Bu Sari. Bunda Ali Martin juga bisa minta tolong. Yang umum saja, yang umum. Ya, kepada semua kami harapkan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars IGTK. Kita mau IGTK, kalau kita IGTK, ini semua Bu, nanti catatannya Bu, udah saya kirim ke WA. IGTK ya Bu. Kami para pendidik taman kanak-kanak warga. Kami para pendidik taman kanak-kanak bersatu padu mencurahkan tenaga, mendidik dan memupuk bunga bangsa sejati. Kebanggaan ibuku berdiri pelopor nusa bangsa. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Dengan penuh semangat serta
ikhlas, bersama-sama kerja bahu-membahu. Seia dan sekata, berindah jujur tegas, mengemarkan teladan yang sehat, memupuk bangsa yang kuat. Ayo bekerja, ayo membina, menuju Indonesia bahagia.